warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kawan sekalian, selamat datang di KMD Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang. Hari ini saya Nasrullah, pelatih Kuartir Cabang Gerakan Jombang, didampingi oleh Kakak Sobi. Kak Sobi. Nah, Kak Sobi ini juga salah satu anggota dari pelatih Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang. Hari ini kami akan menyampaikan materi tentang postur pembina, Kakak. Jadi dalam postur pembina itu nanti ada beberapa hal. Kakak sebagai calon pembina di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang di pangkalan masing-masing, nanti akan ada 3 hal yang akan kita bahas pada postur pembina yang ideal. Yang pertama adalah jiwa, peran, fungsi, dan tugas oleh pembina itu seperti apa. Yang kedua adalah cara membina pramuka penggalang dengan sistem among dan tanda penghargaan, tanda jabatan, dan tanda pengenal yang melekat kepada pembina pramuka yang ideal. Yang pertama tentang jiwa, peran, fungsi, dan tugas pembina, monggo Kak. Ya. Oke. Gini Kak, kalau menurut saya ya, seorang pembina itu syaratnya kan memang harus betul-betul punya jiwa yang dewasa. Siap. Sehingga kalau di dalam aturan yang sering kita dengar ya, pramuka itu ada 2 segmen peserta didik sama dewasa. Tapi belum tentu loh Kak. Tapi belum tentu. Biasanya yang kita temui di gudeb-gudeb itu orang-orang dewasa punya jiwa pramuka, hanya mungkin bajunya aja. Bajunya pramuka tapi jiwanya masih belum pramuka. Oke. Ya itu kalau menurut jenengan apakah berarti tidak harus usia itu menentukan kedewasaan? Nah, iya, kadang-kadang kita lihat sendiri sudah jenggot kayak saya tapi masih kekanak-kanakan lah, gampang tersinggung lah. Itu kan ya bukan pembina yang baik, siap. Bukan pembina yang ideal. Kita kan ngomongnya gini, ya apa ya, kita menciptakan pembina itu yang memiliki postur yang secara jasmani yo siap, usianya juga sudah dewasa, jiwanya yang lebih harus didewasakan. Nah, berarti mutlak dalam, karena kan gini Kak, kita di anggota muda dewasa kan dibatasi oleh setelah 25 tahun itu. Ya. Berarti seorang pembina itu wajib dewasa Kak ya? Iya, dewasa secara umur, pemikiran juga. Jiwa itu penting. Oke, terima kasih. Gimana pun jiwa. Ya, setelah mempunyai jiwa yang sehat, yang kuat sebagai kakak pembina, yang kedua ini peran Kak. Kalau menurut jenengan peran pembina yang ideal itu seperti apa? Ini kalau kita sekarang realita ya. Siap. Di gudub-gudub kita ini banyak ya pembinaan pramuka itu diserahkan pada peserta didiknya sendiri atau alumni dari peserta didik itu. Siap. Sehingga ini kadang-kadang yang belum pernah KMD. Iya, yang juga malah belum dewasa secara umur. Siap. Nah, tapi karena bapak atau ibu guru yang ada di situ ini tidak mau ikut langsung terjun gitu, akhirnya diserahkan pada anak-anak. Padahal ini nyun sewu, jiwanya yang harus betul-betul diasah menjadi seorang pembina dan juga perannya ya. Kalau cuma punya jiwa semangat tapi nggak bisa berperan, ya terus gerakan pramuka yang di gudeg-gudeg itu mau dibawa kemana? Diserahkan pada anak-anak, loh malah bahaya toh. Berarti peran itu harus betul-betul disetting dengan benar gitu Kak ya. Betul, arahnya. Jadi seorang pembina itu harus punya arahan yang jelas sehingga perannya kepramukaan juga pendampingan orang dewasa itu menjadi wajib gitu Kak ya. Jadi nggak angger isok pramuka, gaya kelambi pramuka terus jadi pembina. Bahaya. Oke, berarti Kak ya. Oke, setelah peran itu fungsi Kak. Nah, fungsi ideal seorang ini kan melekat pada ini postur fungsi seorang pembina Kak. Kalau saya ngomong fungsi ini kan berarti ada sesuatu yang bertugas. Siap. Tupoksi itu fungsional gitu ya. Secara fungsional. Seorang kamabigus tugasnya apa? Ketua gudubnya sebagai apa? Pembina sebagai apa? Lah hari ini kita ngomong tentang seorang pembina. Pembina itu tugasnya sebagai apa? Fungsinya apa? Jelas membina daripada aktivitas anak-anak dalam giat pramuka. Sehingga di situ membutuhkan sebuah kemahiran, profesionalitas, gitu, kemampuan dasar. Maka ada KMD itu. Nah, butuh hanya untuk mendalami materi itu. Sehingga
kita ngomong pramuka dari awal, mungkin para pembina-pembina dulu mulai siaga itu juga sudah aktif pramuka, tapi hari ini teman-teman kita peserta KMD ini dididik ya supaya mengetahui betul-betul fungsinya dia sebagai seorang pembina pramuka Ya. itu apa. Betul. Jadi gak angger melok kursus hari ini itu temenan nih jarang Berarti ngono. peran sekaligus fungsinya biar tepat gitu kan. Tepat. Iya. Karena ada kamabigus, ada ketua gudep, ada pembina, ada wakil pembina lah ini loh. Biar bisa berjalan selaras ini perlu dikursus. Ya, siap. perlu dilatih ya. Ya. Ben ngerti ya. Kemudian ini Kak, kita mengenal bahwa salah satu yang kita adopsi di Garakan Pramuka Ya. ini adalah sistem among Kak. Nah. Laksana Ampang ini kan ada siaga, ada penggalang, Ya. ada penegak lah, Kak. Jadi kalau penerapan sistem among di tingkatan-tingkatan siaga, penggalang dan penegak itu menurut Kak Sobi seperti apa juga? Ya, kalau sistem among yang sudah disampaikan dari dulu ada Engaso Sungtulodo, Engmat Jomangun Karso, Tuturi Handayani. Ini memang sesuai dengan golongan yang kita ampu. Siap. Kalau seorang pembina siaga, Engarso di depan. Jadi semisal ada anak-anak baris ini, Siap. ayo anak-anak baris, tapi pembinanya enggak postur baris. Nggak baris. Lah, Ini ayo anak-anak rapi. Lah kok Pembinanya blodot nggak rapi. kabeh. Bodoh apa? Kostumnya enggak. Ya enggak bisa, itu siaga kita ini. Jadi Nah. siaga itu anak-anak pakai baju pramuka. Kita juga harus berpramuka. Kan gitu. Oke. Anak-anak baju pramuka. Lah pembinanya kaosan. bisa mencontohkan dengan Nah, baik gitu. betul. Nah, terus kalau yang penggalang diajak bareng. Ayo anak-anak, Engmat Jomangun Karso. Anak-anak pakai baju itu yang seperti ini loh ya. Jadi lihat ini kakak. Nah, jadi kita kasih instruksi dari CMI itu ya. Nah, Oh, iya. cara memberikan instruksi itu harus tepat seorang pembina di tingkat penggalang supaya nggak salah instruksi. Kalau CMI-nya nggak main, wah bahasa yang dilontarkan di tingkat siaga, penggalang, penegak ini beda-beda Kak. Oh, siap. Lah, jadi cara memberikan instruksi ki harus betul-betul dilatih betul seorang Ya, pembina. kalau siaga itu kan tidak boleh disiapkan. Seperti itu, Kak. Mengajar. Anak-anak, Siap. ayo mari. Kemudian seorang pembina juga harus betul-betul mampu membawa dunia mereka ya siaga. Kita juga harus menjadi seorang siaga. Siap. Dunia penggalang kita harus bisa menggalang daripada potensi anak-anak kita. Jadi jangan dipaksa anak penggalang. Penegak beri kebebasan. Betul-betul aplikasi sistem among itu kita terapkan pada proses pembinaan gitu Kak ya. Ketika berlatih, Ketika berlatih. jadi permainannya juga harus kita Dapat. betul-betul dapat. Ya. Gitu, oke. Oke, itu Kak, setelah jiwa, peran, fungsi dan cara penggunaan mengaplikasikan sistem among ini yang rentan Kak, seragam. Jadi seragam itu kan kita punya PP. PP seragam tahun 2012 tentang PP seragam itu ada seragam PDH, PDU dan PDL. Nah, menurut panjenengan kalau seragam itu dengan macam-macam, ini kan yang penting coklat muda, coklat tua gitu Kak, macam-macam itu dengan gimana? Kalau menyikapi kakak ini kan soalnya kakak-kakak pembina ini yang kita latih, yang kita kasih informasi. Kalau kakak-kakak ini harus betul-betul mampu Ya. memberikan pemahaman kepada anak-anaknya supaya seragamnya ini sesuai dengan golongannya. Kalau siaga itu ada peletnya, ya dah. Ya, Baju siap. dikeluarkan. Kalau penggalang ini sudah mulai rapi dan penegak lebih lagi. Ya di situ nanti ada yang harus menjadi kebanggaan anak-anak kita. Jadi seorang pembina itu harus bisa memahami jiwa daripada anak-anak didiknya. Jadi nggak semuanya itu sama. Wah, momen yang saya ya, ada seorang pembina melihat anak didiknya bajunya masih belum betul atau ada kesalahan. Jangan langsung Ya, kamu salah. nggak pantas kan jadi pramuka. Belum tentu ya, mungkin itu karena berproses ya. Nah ini yang sampean bawa ini ada Ya. contoh-contohnya nih. Iya, betul. Penghargaan ini kayaknya. Ini Kak ya sekalian saja Oh, iya. tanda jabatan. Nah, Nah, jabatan sebagai ini penghargaan. kan penghargaan tanda jabatan dan tanda pengenal dalam kalau jabatan berarti kan kalau di penggalang itu ada
Pratama. Ya, Pratama, kemudian pimpinan Regu. Ya. Kemudian ada apa ini? Ada wakil pimpinan Wakil, Regu. ya, Kemudian di pembina Kak, di pembina itu tanda jabatannya berarti tanjab itu, wah ini pelatih kalau tanda jabatannya menyesuaikan Kak ya. Sesuai golongannya. Sesuai golongannya. Ya. Kalau misalkan misalnya merah, oh ini sama-sama merah ini Kak. Merah pegalang. Pegalang ya. Berarti kalau hijau itu berarti untuk yang siaga, siaganya, kemudian yang kalau penegak yang penegak backgroundnya yang kuning kuning. emas. Kemudian ini apa klasifikasi Kak? Pelatihnya. Kalau Ya. pembina itu berarti kan menyesuaikan golongannya Ya, masing-masing ada ya. tulisannya sini pembina. Tapi ini mohon Ya. maaf Pak, saya enggak bawa ini. Biasanya nggak bawa pakai. Oke, Ya. tanda pengenal berarti kan apa nama, ya. kemudian lokasi gitu kan ya, lokasi yang dari kuarcap mana. warga mana, kemudian Betul. keluarganya ya. Jadi Oke. Kakak berarti itu tadi ya, kalau boleh saya simpulkan seorang pembina itu harus paket komplit gitu Kak ya. Nah. Paket komplit dari banyak instrumen mulai dari jiwa, peran, fungsi dan tugas, kemudian pengaplikasian sistem Among, kemudian tanda-tanda mulai seragam, tanda jabatan dan apa ini pengenal. Kalau boleh mungkin kesimpulannya Kakak seorang postur pembina yang ideal gitu Kak. Jadi gini, dari percakapan kita ada sesuatu yang mungkin harus dicamkan oleh seorang pembina. Siap. Jiwa pembina harus bahagia. Nah, Jangan karena banyak aturan dia malah menjadi pembina yang pengecut. Jadi pembina yang putus asa. No. Jadi seorang pembina harus punya jiwa bahagia. Dengan kebahagiaannya seorang jiwa pembina, dia akan bisa berperan dengan baik di gudepnya atau di lingkungannya, beserta dengan peserta didiknya, itu bahagia. Jadi kunci utama seorang pembina harus bahagia dulu. Thinking, gitu dengan segala macam kondisi kita di lapangan bahagia, di kelas bahagia, di apapun background keadaan kita harus tetap bahagia. Dengan positive thinking. Betul. Oke, terima kasih Kak. Itu yang bisa kami sampaikan. Kita bincang santai tentang postur pembina baik di tingkatan siaga penggalang maupun penegak. Semoga kita bisa senantiasa belajar bersama dalam kegiatan KMD Kuarteja Penerangan Pramuka Jombang untuk lebih bergerak lebih menuju hal yang positif pada pelaksanaan bidang pramuka. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.